Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama belajar mengenai akuntansi pajak atas jasa konstruksi. Materi kita kali ini meliputi 3 sub pokok bahasan, yaitu perlakuan perpajakan atas jasa konstruksi, pelaporan SPT tahunan, dan perlakuan akuntansi atas jasa konstruksi. Oke, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu perlakuan perpajakan atas jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu jenis jasa yang disebut dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum dalam pemberlakuan pajak atas usaha jasa konstruksi di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurut pasal 1 angka 3 PP 51 2008, STDD PP 40 2009, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Adapun pekerjaan konstruksi dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan atau planning. Tahap ini merupakan tahap penetapan rencana proyek secara garis besar, meliputi rekrutmen konsultan, membuat kerangka acuan kerja, melakukan survei, melakukan studi kelayakan proyek, pemilihan desain, serta menentukan program dan anggaran biaya. Tahapan kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Tahap ini merupakan tahap pembuatan desain awal seperti kriteria desain, skematik desain, denah, tata ruang dan estimasi biaya, serta kemudian melakukan pengembangan desain untuk perhitungan yang lebih detail. Tahap ketiga yaitu tahap pengadaan atau pelelangan. Tahap ini merupakan tahap penunjukan kontraktor sebagai pelaksana yang akan melakukan konstruksi di lapangan. Tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan atau construction. Tahap ini merupakan tahap perwujudan bangunan yang sudah dirancang sebelumnya dalam batasan waktu, biaya, dan persyaratan yang telah disepakati. Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 jenis usaha jasa konstruksi, yaitu jasa perancangan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Selanjutnya, subjek pajak usaha jasa konstruksi. Subjek pajak usaha jasa konstruksi meliputi orang pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas konstruksi beserta dengan sub-subnya. Selanjutnya, objek pajak usaha jasa konstruksi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PP 51 2008, STDD PP 40 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan yang berasal dari usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Lalu, kapan PPh atas usaha jasa konstruksi terutang? Berdasarkan pasal 5 ayat 1 PP 51 2008, STDD PP 40 2009, saat terutang PPh atas jasa konstruksi adalah pada saat pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Selanjutnya, tarif PPh atas usaha jasa konstruksi. Tarif PPh atas usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan jenis dan kualifikasi daripada usaha jasa konstruksi itu sendiri. Yang pertama adalah tarif PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi. Berdasarkan pasal 3 PP 51 2008, STDD PP 40 2009,
tarif PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi dibedakan menjadi 3. Sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Sebesar 3% dari dasar pengenaan pajak bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar. Sebesar 4% dari dasar pengenaan pajak bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya yaitu tarif PPh atas jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Berdasarkan pasal 3 PP 51 2008, STDD PP 40 2009, tarif PPh atas jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dibedakan menjadi 2, yaitu sebesar 4% dari dasar pengenaan pajak bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dan sebesar 6% dari dasar pengenaan pajak bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Adapun kriteria kualifikasi usaha berdasarkan situs LPJK adalah sebagai berikut. Bagi jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha terdiri dari kualifikasi usaha kecil, K1, K2, K3, menengah, M1, M2, serta kualifikasi besar, B1 dan B2. Bagi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, kualifikasi usaha terdiri dari kualifikasi usaha kecil, K1 dan K2, menengah, M1 dan M2, serta kualifikasi usaha besar. Bagi jasa konstruksi terintegrasi, kualifikasi usaha hanya terdiri dari kualifikasi besar, B1 dan B2. Menurut Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013, STDD Nomor 10 Tahun 2014, kualifikasi pelaksanaan konstruksi dibedakan berdasarkan persyaratan kekayaan bersih serta pengalaman kerja dalam kurun waktu 10 tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi, kekayaan bersih dan juga pengalaman pekerjaan tidak dipersyaratkan. Bagi badan usaha, terdapat 3 kualifikasi yaitu kualifikasi usaha kecil, menengah dan juga besar, di mana masing-masing kualifikasi tersebut memiliki subkualifikasi. Untuk kualifikasi usaha kecil terdapat 3 subkualifikasi, untuk kualifikasi usaha menengah terdapat 2 subkualifikasi, dan untuk kualifikasi usaha besar terdapat 2 subkualifikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar pengenaan pajak. Menurut pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 PP 51 2008, STDD PP 40 2009, dasar pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi 2. Hal tersebut bergantung pada pihak yang menyetor PPh final atas jasa konstruksi itu sendiri. Jika PPh final atas jasa konstruksi tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar jumlah penerimaan pembayaran yang telah diterima oleh penyedia jasa, tidak termasuk PPN. Jika PPh final atas jasa konstruksi tersebut dipotong oleh pengguna jasa selaku pemotong pajak, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Dengan demikian, besarnya PPh final yang terutang atas usaha jasa konstruksi adalah sebesar hasil perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan pajak daripada usaha jasa konstruksi tersebut. Lalu, kapan PPh final atas usaha jasa konstruksi tersebut disetorkan? Apabila pihak pengguna jasa merupakan pemotong pajak, PPh final atas jasa konstruksi tersebut dipotong pada saat pembayaran dan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran terjadi. Atas transaksi tersebut, pihak pengguna jasa selaku pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa. Namun, apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka pihak penyedia jasa wajib menyetorkan sendiri PPh final atas jasa konstruksi tersebut paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran diterima. Atas pemotongan dan atau penyetoran PPh final jasa konstruksi tersebut, baik pihak pengguna maupun penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Selanjutnya, ketentuan lain mengenai pembayaran dan kontrak. Menurut pasal 6 PP 51 2008, STDD PP 40 2009, dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong,
atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut harus disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final. Dengan syarat, nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Namun, apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat ditagih kembali, maka atas piutang tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban PPh pasal 25. Menurut pasal 8C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi STDD PMK Nomor 153 Tahun 2009, bagi wajib pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak tahun pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Selanjutnya, ketentuan terkait dengan kredit pajak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 PP 51/2008, STDD PP 40/2009, pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila penyedia jasa menerima atau memperoleh penghasilan lain yang berasal dari luar usaha jasa konstruksi sesuai dengan pasal 7 ayat 2 PP 51/2008 STDD PP 40/2009, maka atas penghasilan tersebut digunakan PPh dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, menurut pasal 8 PP 51/2008 STDD PP 40/2009, penyedia jasa juga wajib untuk melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi tersebut. Apabila dalam kegiatan usaha jasa konstruksi terdapat selisih kurs yang mengakibatkan keuntungan maupun kerugian, maka selisih kurs tersebut termasuk dalam penghitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, selanjutnya kita masuk ke ketentuan terkait PPh pasal 23 dan 26. Menurut pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas penghasilan sewa dan jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya. Adapun, sewa yang dimaksud adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan jasa yang dimaksud adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Adapun jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam PMK nomor 141 tahun 2015 adalah sebagai berikut. Ada jasa penilai, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan atau bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
jasa kebersihan atau cleaning service, jasa pengelolaan parkir, jasa penyondiran tanah, jasa penyiapan dan atau pengolahan lahan, jasa sertifikasi, jasa survei, serta jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya yaitu perlakuan PPN atas pembayaran termin. Sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, jika sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap untuk diserahkan, namun telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai, atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Selanjutnya, setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN terutang pada saat penyerahan jasa kena pajak itu dilakukan meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong atau kontraktor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPN atas jasa konstruksi terutang pada saat pembayaran dan atau penyerahan jasa, tergantung mana yang terjadi lebih dulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Tanggal 1 Maret, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka 15%. Tanggal 1 April, pekerjaan selesai 25% dan diterima pembayaran tahap ke-1. Tanggal 1 Mei, pekerjaan selesai 50% dan diterima pembayaran tahap kedua. Tanggal 1 Juli, pekerjaan telah selesai 85% dan diterima pembayaran tahap ketiga. 18 September, pekerjaan telah 100% dan bangunan atau barang tidak bergerak telah diserahkan kepada pengguna jasa. Tanggal 1 Oktober, diterima pembayaran tahap akhir atau keempat sebesar 80% dari harga borongan. Tanggal 1 Desember, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, PPN atas transaksi pada angka 1 sampai dengan angka 4 terutang pada tanggal diterimanya pembayaran. Sedangkan untuk PPN atas transaksi pada angka 5 sampai dengan angka 7 terutang pada tanggal 18 September atau pada saat jasa pemborongan selesai dilakukan dan diserahkan kepada pengguna jasa. Lalu, bagaimana konsekuensi apabila pengguna jasa mengalami keterlambatan pembayaran termin? Menurut S40 PJ 313/2001, apabila pengguna jasa mengalami keterlambatan pembayaran termin sehingga menimbulkan adanya pembayaran denda, atas denda keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak pemberi jasa, termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Sedangkan menurut S380-PJ 32.1990, denda yang dikenakan kepada pembeli atau pengguna jasa karena keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian bukan merupakan bagian dari dasar pengenaan pajak, sehingga tidak terutang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya mengenai perlakuan perpajakan atas penjualan barang scrap. Terdapat dua perlakuan perpajakan atas penjualan barang scrap hasil kegiatan konstruksi, yaitu perlakuan di bidang PPh dan perlakuan di bidang PPN. Atas penjualan barang scrap hasil kegiatan konstruksi dikenakan PPh tidak final dengan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Barang scrap hasil kegiatan konstruksi merupakan barang kena pajak sehingga atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai. Dan pemberi jasa berkewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Oke, sekarang kita masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu pelaporan SPT tahunan. Sebagai ilustrasi, PT ABC Konstruksi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan konstruksi berkualifikasi menengah dengan usaha dagang sebagai bentuk sampingannya. Berikut merupakan laporan laba rugi PT ABC Konstruksi untuk tahun pajak 2018. Sepanjang tahun 2018,
PT ABC Konstruksi memiliki peredaran usaha yang berasal dari jasa konstruksi sebesar 1,5 miliar rupiah. Jasa konstruksi merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga peredaran usaha sebesar 1,5 miliar tersebut dilaporkan dalam lampiran 4 SPT tahunan wajib pajak badan dengan tarif pajak sebesar 3%. Dengan demikian, diperoleh PPh terutang sebesar 45 juta rupiah. Selain peredaran usaha dari jasa konstruksi, dalam laporan laba rugi tersebut terlihat bahwa sepanjang tahun 2018, PT ABC Konstruksi memperoleh bunga tabungan sebesar 10 juta rupiah. Bunga tabungan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga jumlah 10 juta rupiah tersebut juga dilaporkan dalam lampiran 4 SPT tahunan wajib pajak badan dengan tarif 20%, sehingga diperoleh PPh terutang sebesar 2 juta rupiah. Dari lampiran 4, kita beralih ke lampiran 1 SPT tahunan wajib pajak badan tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Hampir semua angka yang dimasukkan dalam lampiran ini merupakan jumlah total atau gabungan dari usaha dagang dan jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT ABC, meliputi total peredaran usaha, total harga pokok penjualan, total biaya administrasi, total pendapatan luar usaha, total biaya luar usaha, serta total laba neto usaha. Adapun laba neto usaha konstruksi dimasukkan dalam kolom ketiga baris 11 tentang penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Setelah semua data yang dibutuhkan pada lampiran 1 SPT tahunan wajib pajak badan terisi, kita akan mendapatkan penghasilan neto fiskal PT ABC Konstruksi untuk tahun pajak 2018 yang digambarkan dengan nominal sebagai berikut. Selanjutnya, induk SPT tahunan wajib pajak badan. Dalam halaman induk SPT tahunan wajib pajak badan, PPh final atas usaha jasa konstruksi dilaporkan dalam poin 15A tentang PPh final yang terdapat di halaman 2. Dalam kasus ini, jumlah PPh final PT ABC Konstruksi untuk tahun pajak 2018 adalah sebesar 47 juta rupiah, yang merupakan penjumlahan antara PPh final atas jasa konstruksi dan PPh final atas bunga tabungan yang terdapat di lampiran 4 SPT tahunan wajib pajak badan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Dengan diisinya poin 15A tentang PPh final tersebut, maka berakhir sudah tata cara pelaporan SPT PPh final atas jasa konstruksi dalam SPT tahunan wajib pajak badan dan SPT tahunan wajib pajak badan siap untuk dilaporkan sebagaimana mestinya. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu perlakuan akuntansi atas jasa konstruksi. Dalam akuntansi, pengakuan pendapatan atas real estate mengacu pada dua hal, yaitu PSAK 34 tentang kontrak konstruksi dan PSAK 23 tentang pendapatan. PSAK 34 tentang kontrak konstruksi digunakan sebagai acuan apabila substansi dari transaksi tersebut merupakan pemberian jasa konstruksi. Sedangkan PSAK 23 tentang pendapatan digunakan sebagai acuan apabila substansi dari transaksi tersebut merupakan penjualan barang. Pertama, mari kita bahas PSAK 34 tentang kontrak konstruksi terlebih dahulu. Kontrak konstruksi merupakan suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat antar satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Adapun bentuk kontrak itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak biaya plus dan kontrak harga tetap. Kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Sedangkan kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan kenaikan-kenaikan biaya. Adapun pendapatan kontrak konstruksi terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak.
di mana pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima oleh penyedia jasa. Yang kedua, penyimpangan, yaitu suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan lingkungan pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Yang ketiga, klaim, yaitu jumlah yang ditagih kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam kontrak. Yang keempat, pembayaran insentif, yaitu jumlah tambahan yang dibayarkan oleh konsumen apabila kontraktor telah memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan yang telah ditentukan. Lalu, kapan pendapatan dan beban tersebut diakui? Dalam PSAK 34, kita mengenal dua metode pengakuan pendapatan dan beban, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode pengukuran tahap penyelesaian. Dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Serupa dengan itu, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Sedangkan pada metode pengukuran tahap penyelesaian, proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode pengukuran tahap penyelesaian sebagai berikut. Diketahui bahwa terdapat sebuah kontrak pembangunan real estate nilai 10 juta rupiah dalam jangka waktu 2 tahun. Pada tahun pertama, penyedia jasa telah mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk menyelesaikan 63% pembangunan dan membutuhkan biaya tambahan sebesar 3 juta rupiah untuk dapat menyelesaikan total kontrak tersebut. Pada tahun kedua, penyedia jasa telah mengeluarkan biaya sebesar 8 juta rupiah untuk menyelesaikan keseluruhan kontrak tersebut, sehingga diperoleh estimasi laba sebesar 2 juta rupiah. Bagaimana pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh penyedia jasa pada tiap-tiap tahun? Sampai dengan tahun pertama, penyedia jasa telah menyelesaikan 63% pembangunan atau senilai Rp6.300.000 dari keseluruhan nilai kontrak. Atas pembangunan tersebut, penyedia jasa harus mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah, sehingga penyedia jasa memperoleh laba kotor sebesar 1,3 juta rupiah. Karena tidak ada pendapatan dan beban yang diakui pada tahun sebelumnya, maka jumlah pendapatan yang diakui pada tahun pertama adalah sebesar 6,3 juta rupiah. Beban yang diakui pada tahun pertama adalah sebesar 5 juta, dan laba yang diakui pada tahun pertama adalah sebesar 1,3 juta rupiah. Pada tahun kedua, penyedia jasa telah berhasil menyelesaikan 100% pembangunan atau senilai 10 juta rupiah. Atas pembangunan tersebut, penyedia jasa harus mengeluarkan biaya sebesar 8 juta rupiah, sehingga penyedia jasa memperoleh laba kotor sebesar 2 juta rupiah. Karena sudah terdapat pengakuan pendapatan dan beban pada tahun pertama, maka jumlah pendapatan yang diakui pada tahun kedua adalah sebesar 3,7 juta rupiah. Beban yang diakui pada tahun kedua adalah sebesar 3 juta rupiah, dan laba yang diakui pada tahun kedua adalah sebesar Rp700.000. Selanjutnya, PSAK 23 tentang pendapatan. Secara umum, terdapat 7 tahapan dalam proses penjualan unit hasil usaha jasa konstruksi, meliputi booking fee, pembayaran uang muka, surat pemesanan unit, perjanjian pengikatan jual beli, pembayaran angsuran, pelunasan, serta pembuatan akta jual beli. Pada dasarnya, PSAK 23 tidak menjelaskan secara rinci kapan pendapatan atas penjualan real estate diakui. Hanya saja, dalam PSAK 23 dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan didasarkan pada pengalihan manfaat dan risiko atas aset yang telah secara nyata berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Adapun barang atau unit dinyatakan telah terjual jika memenuhi seluruh kondisi berikut, yaitu yang pertama, entitas telah memindahkan manfaat dan risiko signifikan kepada pembeli. 2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 4.
kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. 5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal. Dengan demikian, apabila pada saat pembayaran uang muka, PPJB, AJB maupun tahap lain dalam proses penjualan unit, penjual telah mampu memenuhi kelima kondisi tersebut, maka penjual sudah dapat mengakui pendapatan. Oke, sekarang kita telah sampai di penghujung materi pada hari ini. Demikian sekilas penjelasan mengenai akuntansi pajak atas jasa konstruksi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam hal penyampaian materi maupun kalimat yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video.